surga yang penuh dengan kenikmatan yang luasnya seluruh langit dan bumi. Kita pun bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dengan izin Allah kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan waktu yang sangat singkat, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, materi kita atau tema kita dalam majelis ilmu ini adalah qada Allah. Dengan sebabmu surga itu ada, gitu ya. Berarti kita membicarakan tentang rukun iman, ya, rukun iman yang kelima. Di antara rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap adanya hari akhir. Dan di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir adalah al-iman bil jannah, meyakini bahwa surga itu ada. Oleh karena itu jamaah sama dan saya muliakan, di dalam agama kita, yaitu agama Islam, perlu kita pahami dan inilah prinsip dalam agama kita, yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula untuk kalian. Dan aku ridhoi agama Islam itu adalah agama bagi kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan riwayat yang sahih, yakni ketika ayat ini turun, surah apa tadi? Al-Maidah ayat ketiga, yang menjelaskan tentang sempurnanya agama Islam. Ayat ini turun di hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Arafah, di bulan Zulhijjah, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Kalau hari Adhanya, Yaumul Naharnya, hari penyembelihnya berapa? 10 Zulhijjah. Ya kan? Idul Adhanya kita tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada saat ayat ini turun, beliau Rasulullah SAW itu sedang melaksanakan ibadah haji, tapi haji wada, haji berpisah. Karena 81 hari setelah ayat ini turun, bagaimana dilihat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berwafat. Dan tidak ada ayat yang turun tentang halal dan haram
setelah ayat yang telah kita bacakan tadi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya agama Islam itu telah sempurna pada saat ayat ini turun dan bertepatan pada hari Jumat, hari Arafah, hari perpisahannya haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Yang 81 hari setelahnya beliau wafat. Ketika mendengar ayat ini, bagaimana sikap para sahabat? Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim, yang beliau menangis. Berbeda dengan kondisi sahabat yang lainnya ketika mendengar bahwa Islam telah sempurna, mereka bahagia, berbeda. Islam telah sempurna. Tetapi beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau menangis. Ketika Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala menangis, beliau bertanya, "Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Umar mengatakan, "Selama ini ya Rasul, agama Islam dengan adanya turunnya wahyu membuat kami bertambah, ilmu agama kami bertambah dan bertambah. Dan ketika ayat ini telah sempurna dan tidak ada setelah kesempurnaan melainkan adalah kekurangan. Bagaimana bunga, ya, bunga dari mulai tunasnya, ya, atau misalnya untungnya, kemudian merekah, ya, kemudian puncak keindahannya, itulah yang membuat mata kita enak memandangnya. Itulah Islam. Dan itu ada pada masa siapa? Pada masa kapan? Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kesempurnaan Islam ada pada masa kapan? Masa Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga Islam pada saat itu dipandang indah, ya, oleh mata orang memandangnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, ya sadaqta ya Umar, benar engkau ya Umar. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Badal Islam ghariban wa sayakunu ghariban." Awal mulanya Islam itu dipandang asing, ya. Dan nanti setelah sempurnanya Islam akan kembali menjadi asing pula. Ya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, yakni para ulama menjelaskan tuba ismun min asma'il jannah, salah satu nama dari nama surga. Ya. Bagi mereka yang terlihat asing dalam menjalankan agamanya. Bagaimana yang terjadi realita yang kita lihat? Orang yang mengamalkan agama Allah, ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dalam keseharian-hariannya, itu dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sudah Rasulullah SAW gambarkan tentang, ya, keadaan Islam itu sendiri di akhir zaman, ya, dalam keadaan terlihat asing. Demikian. Jamaah yang sama tadi saya melihatkan. Kemudian ketika ayat ini turun, bahkan orang Yahudi pun menghampiri Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kami orang-orang Yahudi, kalau mendengar satu ayat yang turun kepada kalian dan ayat tersebut turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya." Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ayat apa itu?" Lalu dibaca oleh orang Yahudi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ya, ayat yang menjelaskan bahwa hari ini kata Allah telah sempurnakan, ya, untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhoi al-Islam sebagai agama kalian. Ya. Subhanallah. Ya. Betapa
orang-orang selain Islam di luar Islam sangat-sangat menginginkan agar agama itu sempurna. Pak, apa yang membuat orang Yahudi itu mereka berbondong-bondong hijrah pindah kumpul di Madinah? Sebabnya apa? Karena dalam kitab Taurat mereka akan muncul Nabi terakhir. Ya. Dan ciri-cirinya di mana? Persis yang ada di kota Madinah. Ya. Orang-orang Yahudi kumpul semua di Madinah. Bukan apa-apa menunggu kedatangan seorang Nabi. Ya. Tapi dikarenakan Nabi Allah Subhanahu wa taala utus bukan dari kalangan mereka, bukan dari bangsa Yahudi. Ya, dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu bagi orang-orang Yahudi. Ya. Tapi Allah itu dari kalangan dari kalangan Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, maka ada hasad dari mereka, hasad dan ingin diampusi dikarenakan hasad. Ya. Jadi yang muncul dari hati orang Yahudi yang mereka menolak kebenaran. Ya, maka di antara ciri-ciri ya atau sifat yang membahayakan yang seorang sulit untuk menerima kebenaran adalah karena al-hasad. Al-hasad yang merasa iri, merasa dengki. Nah ini hati-hati. Jamaah yang sama tidak saya muliakan, itu dalil dan penjelasan para ulama bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Rasulullah SAW, ya, beliau telah menjelaskan kepada kita semua amalan-amalan yang mendekatkan seseorang kepada surga dan semua perbuatan yang mendekatkan seseorang pada neraka itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua mau amalan apa kita? Ya kita berharap dengan amalan tersebut mendekatkan diri kita pada surga ya Allah. Sebagaimana tema kita pada hari ini. Ya. Dan semua yang mengantarkan seorang mendekatkan dirinya pada neraka juga disampaikan Rasulullah SAW apa saja perbuatan tersebut. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min amalin yuqarrib illa ila jannah." Tidak ada sesuatu apapun, amal apapun yang mendekatkan seorang pada surga illa qad amartukum bihi. Melainkan sudah kuperintahkan semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wala amalin yuqarrib ila nar. Tidak ada juga perbuatan yang bisa mendekatkan seorang ke neraka illa qad nahaitukum anhu. Melainkan telah aku larang pula, ya. Telah aku larang pula, ya, kepada kalian. Rasulullah SAW terangkan pula kepada kalian kata Nabi SAW. Ya. Maka ayatnya sudah jelas tentang kesempurnaan agama Islam. Hadis dari Nabi SAW juga sudah jelas bahwasanya semua amalan, semua perbuatan yang mendekatkan diri ke surga atau mendekatkan diri pada neraka sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu kita pahami dulu Pak, tentang prinsip beragama kita. Ya. Nah, lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi yang akan kita bahas pada hari ini setelah kita memahami secara umum tentang sempurnanya agama kita ini. Bahwasanya agama kita ini semuanya mengajarkan segala hal, hatta sunat sampai bagaimana cara buang hajat pun diajarkan dalam agama kita. Ya. Maka dalam perkara rumah tangga, masalah ya berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan, itu pun juga diajarkan, dituntunkan dalam agama. Dituntunkan dalam agama kita. Okay. Jangan sama saya melihat. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini sesungguhnya ini juga membantu negara apa? Untuk mendidik masyarakat. Ya. Agar apa? Agar baik dalam berumah tangga yang lingkup kecil.
dan juga baik dalam bermasyarakat yang lebih luas dari lingkup rumah tangga. Bagaimana yang dalam komplek kita ini, komplek apa brand sama residen ini? Residensi. Ya. Alhamdulillah ada tulis timnya presiden tapi nyampe ke sini juga. Ya. Dimulai dari keluarga itu kecil, Pak. Nah dalam keluarga itu di sana pasti ada kepala rumah tangga. Itulah suami. Ya. Kewajiban suami adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran, ya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Ya. Jadi yang pertama Allah perintahkan agar apa? Menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Kalau belum berkeluarga, gitu kan? Tapi kalau sudah berkeluarga, wa ahlikum. Ya. Ingat suami, Anda bukan sendiri lagi. Anda punya yang namanya istri dan juga anak-anak yang Allah perintahkan untuk apa? Juga dijaga. Bukan diri Anda saja dijaga, tapi keluarga juga dijaga. Anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang dalam rumah tangga lingkup kecil tadi. Ya. Bagaimana agar bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala tadi? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga dari api neraka? Karena jemaah yang semakin saya lihatkan, sekali lagi kehidupan bukan hanya di dunia. Kehidupan ada juga kehidupan yang abadi, yaitu apa? Yaumul akhir, kehidupan akhirat. Yang mana Allah perintahkan kita untuk berkeluarga agar semakin memudahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita lihat dimensi waktu di akhirat itu dengan dimensi waktu di dunia itu bedanya sangat jauh sekali. Allah firman, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah dalam surah Al-Ma'arij. Pada hari pada hari yang mana miqdaruhu ukuran waktunya di akhirat itu fi yaumin, satu hari di akhirat 50,000 sanah, itu 50,000 tahun di dunia. Berapa 50,000 tahun di dunia? Sekarang kalau hitungan Masehinya 2000 berapa? 2021. Belum 5.000, belum kan? Tapi di akhirat, sehari di akhirat itu 50,000 tahun. Sedangkan umur kita, sebagaimana hadis diriwayatkan, dalam hadis yang sahih disebutkan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Kalau kita hitung jemaah, umur kita saat ini berapa? Saya ambil tengah-tengah 40 tahun misalnya. Dikurangi 15 tahun. Kenapa saya katakan 15 tahun? Karena usia balik terhitung, tercatat dosa itu pada saat usia balik. Dan karena para ulama umur 15 tahun itu sudah umur maksimal. 12 tahun itu balik. Ya kan? Walaupun ada yang sudah masuk atau sudah balik sebelum 12 tahun, tapi kita rata-rata 15 tahun. 40 tahun kurang 15 tahun berapa?
25 tahun. Pak, sudah 25 tahun berjalan waktu. Sudah habis ya 25 tahun. Pertanyaannya, 25 tahun ini apa yang kita lakukan selama 25 tahun ini? Ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kan gitu pertanyaannya. Ya. Padahal kalau seandainya seumur hidup kita lakukan berbuat amal kebaikan, ini kalau kita hitung ininya ya, perbandingannya ya, kira-kira bisa nggak nutupin sehari di akhirat? 50 tahun kita atau 40 tahun kita misalnya umur panjang, kita beramal ibadah terus, ya. Kira-kira bisa nggak nutupin satu hari di akhirat yang sehari itu 50.000 tahun? Artinya kalau ngomong masuk surga sehari saja di surga, ya kan? Itu seharusnya ibadah itu juga harus selama 50.000 tahun pula. Itu kalau mau perbandingan adil ya kan begitu. Hitungan matematikanya kan begitu. Ya kan? Al-jazaa min jinsil amal. Perbuatan ya atau balasan sesuai dengan perbuatan. Ya kan? Kita kasih satu, kita beli satu dapatnya satu kan begitu. Beli dua dapatnya dua kan begitu. Kalau itu dalam matematika. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala Rahman, Allah Rahim. Ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan setiap ya kullu amal ibn Adam yudha'af. Semua amalan Adam dilipat gandakan. Nah, ini Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya cara bagaimana agar ya, umur kita yang sedikit ini dengan amalan yang sedikit itu bisa ya, menjadikan kita menutupi ya kehidupan di akhirat. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kebaikan Allah kasih pahala 10. Kan begitu? Subhanallah, dalam berkeluarga wafiti berarti sedekah. Dengan adanya berkeluarga, seorang suami memberikan makan kepada istri, memberikan sesuap nasi, menyulamkan makanan ke mulut istrinya, itu sedekah. Subhanallah. Enaknya kalau sudah berkeluarga, ya kan? Semuanya dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita juga termasuk sedekah? Kata Rasulullah SAW, apakah kalau kalian ya, menyalurkan syahwat kalian kepada hal yang haram itu dosa? Ya Rasulullah, dosa. Pada yang halal berarti berpahala. Kata Rasulullah SAW. Ya. Allah berfirman, waqsuhum wa qul ma'ruf. Allah perintahkan supaya seorang kepala rumah tangga untuk memberikan ya, pakaian kepada keluarganya. Anda memberikan uang belanja, kemudian istri memberikan pakaian untuk dirinya, untuk aurat, memberikan pakaian kepada anak-anak, itu sudah apa? Semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ketika bisa sendiri kan kita ya pakaian itu sudah sendiri saja sebenarnya. Maka dengan perintah Allah untuk kita berkeluarga itu adalah cara Allah untuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melipat gandakan pahala, sehingga dengan mendapatkan pahala tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka dengan adanya istri wahai suami itu adalah surga kita, betul? Maka dengan adanya suami wahai istri itu adalah surga kita. Jika adanya anak, maka semakin memperbesar peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut punya banyak anak. Semakin banyak anak, semakin banyak peluang besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tetapi Allah sudah peringatkan, ya, Allah peringatkan juga. Oh, anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, bukan hanya ada surga di akhirat, tapi juga ada neraka. Allah perintahkan jaga diri kalian dari perbuatan dari
kepada istrinya dan keluarganya. Dan pendidikan agama itu yang terpenting. Pendidikan apa? Pendidikan agama. Kenapa pendidikan agama jemaah? Karena tolak ukur kebaikan pribadi muslim dan keluarga muslim adalah mereka mau mempelajari agama. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bil khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama ini. Ya. Maka Pak Ibu, ciri-ciri ya baiknya pribadi seorang muslim adalah ketika dia masih ada kemauan, keinginan untuk belajar agama, mempelajari agama. Nah sekarang yang hadir pada saat ini ya, menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada kita di dunia wal akhirah, kebaikan dunia maupun di akhirat, agar keluarga kita menjadi keluarga muslim yang baik, dan agar lingkungan sekitar kita, masyarakat di komplek ini adalah masyarakat yang baik. Betul tidak? Bagaimana caranya agar mendidik, menjadikan, membentuk keluarga yang baik, ya, lingkungan yang baik, berdasarkan hasilnya apa? Tafaqquh fid din, belajar agama. Panitia, pengurus masjid atau mushola mengadakan kajian seperti ini dalam rangka apa? Ikut mencerdaskan, membentuk warga muslim yang baik dan lingkungan masyarakat yang baik. Kenapa kita seperti itu? Nabi sudah bercerita ciri-ciri kebaikan ya, dalam pribadi seorang muslim, dalam keluarga muslim dan lingkungan yang muslim yang baik adalah ketika mereka ada kemauan, semangat untuk apa? Belajar. Yes. Sebaliknya, ya, ketika seseorang menjauh dari ilmu agama, ya, tidak betah duduk dalam majelis ilmu, kita khawatir tidak termasuk dari ayat ini, dari hadis tadi. Mafhum mukhalafahnya, ya, sebaliknya pemahamannya apa? Orang yang menjauh dari belajar agama, orang yang tidak mau duduk dalam majelis ilmu, itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan darinya. Maka kalau kita lihat ada teman kita yang sudah jarang ngaji, nah itu kita khawatir. Jangan sampai gitu. Dan juga peringatan kita sendiri, kok sudah lama nggak ngaji, sudah lama nggak mau taklim, sudah lama nggak mau menulis ilmu aja. Biasanya ya dikhawatirkannya adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertanda tidak memberikan kebaikan untuk kita. Di dunia tidak dapat kebaikan, terlebih di akhirat. Apa al-khair di akhirat? Al-jannah. Bagi siapa yang mau mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Caranya dia mempelajari agama. Di mana? Di majelis ilmu. Seperti itu. Karena ilmu inilah yang akan memotivasi kita untuk amal kebaikan. Ilmu inilah nanti akan mengering kita kalau tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadir dalam majelis ilmu, ya, bersama orang-orang yang saleh, maka kita akan ada yang menegur kita ketika kita ya sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau seandainya lingkungan kita, pergaulan kita adalah orang-orang yang tidak dekat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru akan menjerumuskan kita ya menjauhkan dari agama Allah dan terjerumus ke dalam neraka waliyadu billah. Demikian. Nah, ketika seorang suami mau untuk belajar agama dan mendidik istri dan anaknya untuk semangat belajar agama pula, maka ini ya akan menjadikan sebab kebaikan
Allah Subhanahu memberikan kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Maka jamaah yang sebenarnya saya muliakan, oleh sebab itu ya, Rasulullah SAW memberikan ya targhib, motivasi bagi mereka yang melakukan menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu. Bagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh ya jalan untuk menuntut untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, ya ada dua makna di sini. Man salaka tariqan, menempuh jalan. Ya. Ada yang sifatnya ya umum, ada sifatnya khusus. Kalau makna umum, apapun cara dia seorang hamba, yang penting dia mendapatkan ilmu agama, yang penting dia bisa belajar agama, maka dia termasuk dalam keutamaan dalam hadis ini. Apa keutamaannya? Sahhalallahu bi tariqil ilal jannah. Allah gunakan dia untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang segala macam teknologi, media, informasi sangat mudah kita dapatkan. Sekarang ini, Pak, ya, dengan adanya kita internet, ya kan? Apapun yang kita ingin tanyakan dalam masalah agama, alhamdulillah banyak di sana orang-orang yang peduli dengan agamanya, mempermudah untuk kita bisa mengakses ilmu agama ini. Ya. Dengan kita mengaji di YouTube, gitu ya. Dengan mengaji di Facebook, media sosial lainnya dan lain sebagainya, ya kan? Ketika tujuan kita ingin mempelajari agama kita, ya, walaupun dengan wasilah seperti itu, maka termasuk dalam hadis ini tadi. Ada upaya dia dalam menempuh untuk mencari ilmu agama, belajar ilmu agama. Ya. Nah ini mana secara umum. Kita baca buku, ya kan? Beli buku di toko buku ilmu agama kita baca. Itu termasuk, ya kan? Termasuk dalam apa? Hadis tadi menempuh jalan untuk menggapai ilmu. Ya. Mendengarkan ya rekaman itu sebagai bentuk apa? Upaya mendapatkan ilmu dan termasuk dari keutamaan yang mendapatkan keutamaan hadis tadi. Tidak ada alasan sekarang ini, saya kerja dari hari Senin sampai bahkan hari Sabtu, gitu ya. Bahkan Senin sampai Ahad juga ada yang bekerja terus. Ya. Gak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala belajar. Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat yang Allah berikan pada zaman sekarang, yaitu akses untuk bisa belajar agama. Beda zaman dahulu, Pak. Zaman dahulu untuk bisa belajar agama itu para ulama dahulu harus mereka menempuh satu jalan. Ya, kalau dulu belum ada pesawat, gitu kan? Ya. Adanya mungkin hanya apa? Kapal laut. Hajinya dulu sampai berbulan-bulan baru bisa pulang. Ya. Ya kan? Kalau orang zaman dahulu ada kemungkinan untuk bisa belajar agama. Ya, kalau zaman sekarang tidak ada alasan lagi ya. Ya Allah, aku nggak tahu ini hukumnya haram, nggak tahu saya. Allah katakan apa? Bukankah aku telah memberikan kau nikmat ya, namanya Google. Ya. Sekarang di mana nggak ada apa lagi namanya internet? Ya. Bahkan di gunung-gunung pun orang bisa mendapatkan akses. Ya. Untuk bisa memahami agama, untuk mempelajari agama. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi, ya Allah saya nggak tahu ternyata hukumnya haram ya Allah. Tidak ada alasan lagi. Ya. Ya Allah saya nggak tahu ternyata itu perbuatan syirik ya Allah. Tidak ada alasan lagi. Ya. Karena apa? Semuanya sudah Allah mudahkan, Allah berikan nikmat ya yang namanya teknologi ya dan informasi yang luar biasa saat ini. Maka ya kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwasanya menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu mana secara umum adalah apa saja. Tadi apa? Membaca buku, ya, kemudian termasuk ya kita dari rumah menuju masjid ini. Ya, karena masalah kata menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, itu makna secara khususnya adalah apa?
mereka untuk perjalanan jauh safar. Itu mana khususnya? Itu menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu. Seperti para ustaz-ustaz yang masih belajar di Madinah sampai sekarang gitu ya. Mereka belajar di Yaman, belajar di Mesir gitu ya. Itu makna secara khusus. Ada pengorbanan harta, ada pengorbanan apa? Waktu, ada pengorbanan apa? Jiwa. Itu umur terus bertambah ya. Di masa mudanya seharusnya di mana-mana kaum muda, anak-anak remaja sekarang sibuk dengan joget-joget TikTok. Ya, tapi ustaz kita yang sekarang sibuk di sana, mereka habiskan masa mudanya dengan apa? Menuntut ilmu. Ini termasuk ayat ini. Dan ini adalah makna khusus. Tapi ada makna umum juga yang tadi. Apa saja? Kita keluar dari rumah menuju ke mushola ini untuk belajar ilmu, termasuk dalam hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Masalah tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa menempuh suatu jalan yang dengannya dia mendapatkan ilmu agama, belajar agama, maka Allah akan mudahkan ya dengan ilmu agama tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, sebenarnya ya di rumah kita sendiri ada surga, betul. Di komplek kita sendiri pun juga ada surga. Tinggal bagaimana ya apa namanya untuk mengetahui ya, untuk mengamalkan, untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Seorang suami sudah tahu apa surganya pada istrinya? Apa tadi? Memberikan nafkah kepadanya, ya. Memberikan pakaian kepada istri dan juga anak-anak, ya kan? Dan kalau seandainya Anda menginginkan juga istri berbuat seperti itu juga pada Anda, maka jadilah istri pula untuk apa? Mau belajar agama. Dan agama itu sendirilah nanti yang akan ya mendorong dia, mengajak dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Agama itu sendiri akan mengajarkan pada dirinya bagaimana untuk apa? Menunaikan hak seorang suami. Ya. Maka jamaah yang sama dan saya melihatkan berbicara masalah pendidikan, maka yang pertama sekali yang harus dimiliki oleh seorang suami kepada keluarganya adalah at-tauhid. Ya, at-tauhid. Jamaah Rasulullah SAW di hari beliau wafat, ketika beliau itu sakit. Ya, ketika beliau sakit, yang diantara menyebabkan beliau sakit adalah ya racun yang ada dalam paha kambing yang beliau makan dari hadiah yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Ya. Beliau itu suka paha kambing, beliau suka. Ya. Dalam surah Al-Kautsar itu pasal li rabbika wanhar, ya. Maka tegakkanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Ketika ayat tersebut turun pada haji wada, ya, beliau langsung menyembelih 100 ekor unta. Dan setiap unta itu nakoh, beliau memerintahkan supaya apa? Mengambil paha kanan, ya, dari setiap apa? Setiap bagian unta itu. Jadi ada 100 paha, ya, kanannya dari setiap ekor unta. 63-nya beliau sembelih sendiri, sisanya 37-nya disembelih oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Dari sini bahwa mengatakan boleh seseorang menitipkan atau mewakilkan sembelihannya kepada orang lain, ya panitia. Kalau boleh juga dia menyerahkan kepada di luar daerah dia dekat sini juga boleh. Gitu kan? Dan diperintahkan juga agar memakan bagian dari apa? Dari hewan kurbannya. Di tengah-tengah masyarakat ada yang meyakini bahwa kalau sudah dikurbankan nggak boleh makan hewan kurbannya, bagian dari hewan kurbannya. Ada pemahaman seperti itu. Keliru. Itu Nabi SAW mencontohkan makan ya bagian dari hewan kurbannya. Ya. Beliau memasaknya sendiri, beliau meminum dari kuahnya tadi, ya, dan beliau bagi-bagikannya. Ya. Sepertiga
Kalau dalam akikah sepertiga untuk disedekahkan, fakir miskin, sepertiga dimakan untuk sendiri, sepertiganya dihadiahkan kepada tetangga, pada orang kafir juga boleh, namanya hadiah. Walaupun orang kaya tetangganya tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, Rasulullah SAW di hari wafatnya beliau, karena sebabnya sakitnya beliau SAW bermah, ya, bagaimana yang diriwayatkan dan oleh ya Aisyah radhiyallahu taala istri beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya qala fi maradihi alladhi mata fihi, Rasulullah SAW bersabda dalam kondisi beliau dalam keadaan sakit dan beliau pun meninggal dengan sebab sakit tersebut. Apa kata Rasulullah SAW di menjelang wafatnya beliau? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid-masjid, ya, tempat untuk beribadah. Ya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Jadi Rasulullah senang berpesan sebelum beliau wafat. Itu yang beliau pesankan. Beliau berpesan pada yang lain-lain tentang hal yang lain tidak. Ya. Yang beliau pesankan apa? Hati-hati dari bersifat al-qulub, berlebih-lebihan dalam ya menyikapi orang-orang saleh. Ya. Jangan sampai kultus yang berlebih-lebihan, yang seharusnya hanya Allah yang berhak untuk ya diperlakukan seperti itu, tetapi mereka berikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun para nabi walaupun orang saleh. Gitu kan? Meminta-minta kepada orang-orang saleh yang sudah ada di kuburan, yang seharusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan membuat tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Nah, ini hati-hati, banyak sekarang di kaum muslimin ya seperti kayak suatu kebanggaan, Pak. Kalau dia meninggal, kalau nanti saya dikuburkan di masjid yang telah saya buat. Nah, ini. Ya, karena dia orang dermawan, karena ditokoh di situ, dia minta apa? Dikuburkan di masjid. Ya. Walaupun tujuannya baik, tujuannya apa? Ya, agar kalau orang lewat mendoakan dia seperti itu. Ya, padahal ya, berapa banyak para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain mereka membangun masjid, tapi mereka tetap dikuburkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Bukan dikuburkan tempat-tempat khusus. Yang dikuburkan tempat khusus hanya siapa? Hanya para nabi saja. Nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Makanya Nabi SAW ketika wafat di pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka di situ pula lah Nabi SAW dikuburkan. Dan dimaklumi bahwasanya kuburan rumahnya ya Aisyah radhiyallahu anha itu di samping Masjid Nabawi. Ya. Karena sudah kaum muslim sudah banyak, akhirnya perlu perluasan masjid, akhirnya bagian kamar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha itu masuk ke dalam komplek masjid. Hanya saja dipisahkan dengan tembok yang tebal, ya, sehingga itu sebagai petanda bukan bagian dari masjid, ya, bukan sebagian dari masjid. Jadi hanya Nabi saja, Pak, yang bisyariat yang sudah ditetapkan di mana mereka meninggal, di situ mereka dimakamkan. Ya. Ada pun kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW dikuburkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Ya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kan dikhawatirkan pula nanti, ya, mungkin di generasi sekarang orang menganggapnya adalah kuburan biasa saja. Tapi kita akan generasi berikutnya, orang sudah tidak mengetahui lagi ini kuburan siapa.
Ini. Dan ilmu sudah diangkat, ya, tentang masalah tauhid sudah memudar pembahasannya. Ya, akhirnya apa? Oh, ini kuburan bukan sembarangan ini, gitu kan? Muncul akhirnya apa? Mengkeramatkan. Dari mengkeramatkan akhirnya muncul apa? Akhirnya datang ke situ minta hajat, ya kan? Kemudian bahkan menyembelih hewan di situ dan lain sebagainya. Perkara-perkara bisa mengatakan pada kesyirikan. Ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Bapak yang sama biasa saya muliakan. Khalilullah, kekasihnya Allah, ya. Abul Anbiya, ayahnya para nabi, ya. Dan pemimpin Hanif, pemimpinnya dalam perkara tauhid. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pesan beliau? Wajibuni wa nabi wa baliya an na'budu asnan. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunanku untuk menyembah berhala. Ya. Jadi beliau sendiri merasa khawatir terhadap keluarganya, apa? Mereka harus terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Menyembah berhala. Berhala itu apa? Apa saja yang diberikan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pohon, apa itu batu-batu, apa itu batu kuburan dan lain sebagainya. Jadi yang seharusnya meminta kepada Allah saja, tapi mereka meminta di hadapan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Pak Nabi, ya, mengkhawatirkan keluarganya, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu generasi berikutnya. Tidak ada yang tahu. Maka yang bisa dilakukan oleh kita adalah mendidik anak agar memahami masalah tauhid dan juga memahamkan mereka tentang masalah syirik, ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita dijauhkan dari apa? Kesyirikan. Baik, itu pesan Nabi sebelum beliau wafat. Ya, mewanti-wanti umatnya dari perbuatan kesyirikan. Kemudian, Pak, apa yang harus dididik oleh seorang suami kepada anak dan pada istri dan keluarganya? Selain mendidik tentang masalah tauhid, ya, yang kedua adalah tentang masalah salat. Sebagaimana dilakukan Ummu Salamah, istri beliau, Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, ya, Rasulullah SAW mengucapkan pada saat sakit yang menyebabkan kematian beliau juga, beliau meriwayatkan, ya, kata Rasulullah SAW, as-salah, as-salah. Ini sebelum beliau wafat, beliau berpesan sholat, jaga sholat, jaga sholat. Itu yang kedua. Karena Pak, amal ibadah apapun itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya, ya, tidak dia rasakan. Awal ma yuhasabu 'alal 'abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab nanti di akhirat, ya, adalah sholat. Kalau bagus sholatnya, benar sholatnya, baik sholatnya, maka amal yang lain pun ikut dinilai, ikut bernilai. Kalau seandainya sholatnya nggak ada nilainya, ya, bagaimana menilai orang yang nggak sholat? Maka amal kebaikan yang lain itu tidak akan bernilai di Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan dalam, ya, Al-Mufrad dari Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal wusta faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat al-wusta, maka seluruh amal ibadah di hari itu terhapus. Para ulama menjelaskan ada dua makna salat al-wusta itu. Ada yang mengatakan salat al-wusta adalah salat subuh. Ada yang mengatakan salat al-wusta adalah salat apa? Salat asar. Jadi barang siapa di antara, ya,
hamba yang dia tidak melaksanakan sholat, apakah sholat subuh atau sholat asar, maka amal ibadah pada hari itu tidak bernilai sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak bernilai. Makanya puasa Ramadan kemarin, kalau ada orang puasa berbuka bersama, tetapi kemudian apa? Enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, enggak ada nilai puasanya. Sungguh sangat sayang kan? Ya kan? Kita pun sekarang ini kalau nantinya ada yang tidak melaksanakan sholat subuh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ya. Pak, selama 25 tahun, kalau sekarang 40 tahun, 25 tahun kemarin banyak meninggalkan sholat. Yes, dia meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat asar, maka seluruh amal ibadah kebaikan dia selama 25 tahun kemarin tidak ada bernilai sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya alhamdulillah. Kecuali kalau kita sekarang ini belajar, sudah tahu ternyata begitu bahayanya meninggalkan sholat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kita akan istiqomah konsisten terus beribadah sampai kehidupan nanti, sampai malaikat mau datang menjemput, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lalu akan Allah hadirkan kembali pahalanya. Itulah fungsinya taubat. Fungsinya apa? Taubat. Maka jamaah yang saya melihatkan, apa kewajiban seorang suami untuk mendidik istri? Yang pertama tadi apa? Pertama salat. Yang kedua apa? Salat. Ya. Kalau baik salatnya, maka yang lain juga akan menilai baik pada Allah. Kan? Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang suami adalah Rasulullah berpesan, as-salat wa ma malakat aymanukum. Sebelum Rasulullah wafat, beliau berpesan, dan kalian menjaga orang yang menjadi tanggungan kalian. Siapa orang menjadi tanggungan kita sebagai seorang suami, istri dan keluarga, dan juga orang tua bagi seorang suami. Ya. Dan juga orang tua. Ya. Ini yang sama yang saya muliakan. Bahwa malaikat iman menjaga kehormatan istri, menjaga aurat istri, menjaga ya kehormatan ya orang tuanya dengan berbakti pada orang tuanya. Nah, itu tentang kewajiban seorang suami. Nah, kewajiban seorang istri apa? Ini insyaallah untuk kita pada pertemuan kali ini. Ya. Kewajiban seorang istri itu terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya Ahmad dari Imam Ibnu Hibban ya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Ya. Kata Nabi sallallahu as-salawatul khams. Kata Nabi sallallahu idza shallatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, ya, seorang istri ya, ingin menjadi istri pribadi muslimah yang baik adalah yang pertama, yang dengannya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari surga mana yang diinginkan adalah yang pertama yang dilakukan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu. Ini yang pertama. Laki-laki dijaga apa? Salat. Salat 5 waktu. Ya kan? Kemudian apa? Wa shamat syahraha. Dan dia berpuasa yang Allah wajibkan. Puasa apa? Ramadan. Kalau seandainya dia dalam keadaan berhalang ketika Ramadan, dia harus mengqadha, maka segera mengganti qadhanya. Ya. Disegerakan. Karena kita bukan seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah masih hidup, ya beliau mengqadha Ramadan, salat puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Ya. Ketika ditanya kenapa Anda mengqadha puasa Anda di bulan Sya'ban, dan beliau katakan hanya bisa di bulan Sya'ban. Ya. Itu pun karena apa? Sudah masuk Ramadan. Apa alasan beliau? Saya tersibukkan diri. Saya tersibukkan dengan apa? Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Ibu Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Beliau melayani Rasulullah SAW, berhias diri, ya, mempersiapkan makanan beliau
sehingga beliau baru sempat engkau berpuasanya di bulan Sya'ban, ya. Bulan yang setelahnya bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita tidak tersibukkan, mungkin karena suami bekerja, ya kan, tiap hari, ya, maka segera mengqadha puasa Ramadan. Karena ini salah satu, ya, sifat yang dengannya Anda masuk surga Allah dari pintu mana yang Anda mau. Ya, yang pertama adalah sholat lima waktu, yang kedua puasa Ramadan, puasa Syawal. Yang ketiga ta'at ba'laha. Yang lain ta'at zawjiha, dia mentaati suaminya. Mentaati suaminya dalam perkara ma'ruf tentunya. Ya, dalam perkara ma'ruf yang baik. Kemudian yang keempat, ya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, yaitu menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, tidak terlihat pada orang lain kecuali pada mahramnya, pada suaminya dan mahramnya yang lain, ya kan? Apa dikatakan dalam hadis Nabi SAW? Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin haitsu syi'ti. 4 hal yang dilakukan apa tadi? Puasa suami waktu, puasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya, kemudian menjaga kehormatannya. Maka kata Allah, silakan masuk surga dari arah mana, dari pintu mana yang kau mau. Itu saja. Masya Allah, ya kan? Jadi ternyata pada diri suami dengan mentaati suami ada surganya istri. Makanya sesuai dengan tema kita, qadar Allah, dengan adanya engkau, dengan sebab engkau, surga itu ada. Di mana surga itu, Pak? Nggak jauh-jauh, di rumah kita sendiri, gitu kan? Di rumah kita sendiri. Barakallahu fiikum. Jadi jawab yang saya sampaikan, ya, itu lingkup keluarga, ya kan? Nah, sebagai penutup, sekarang bagaimana dalam bermasyarakat, ya, bagaimana bermasyarakat? Tentunya yang paling kita perhatikan adalah pertama adalah tetangga. Setiap kita pasti punya tetangga, gitu ya. Rasulullah SAW itu setiap kali turun wahyu selalu Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mazala yusini Jibril." Senantiasa Jibril alaihissalam selalu berwasiat kepada biljar untuk memperhatikan tetangga. Ya. Hatta zanantu annahu sayurithu atau sayurithu, sampai-sampai atau seolah-olah, ya, tetangga itu seperti orang yang berhak untuk mendapat warisanku. Ya. Saya tanya, yang berhak mendapat warisan siapa ya, Pak? Nah, keluarga yang ada nasabnya. Ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam berpesan untuk perhatikan tetangga. Ya. Itu seolah-olah tetangga itu kayak satu keluarga senasab sama kita. Ya, kalau kita meninggal dia berhak ke warisan. Itu menunjukkan saking seringnya, saking pentingnya dalam masalah memperhatikan tetangga. Itu Pak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan salah satu kesempurnaan keimanan seorang mukmin adalah apa? Dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yu'ti jarahu. Di antara hadisnya penggalannya apa? Janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini penting Pak dalam bermasyarakat. Tetangga itu yang apa namanya, yang prioritas. Ya, tetangga kita yang prioritas, gitu ya. Kemudian sebagai bentuk peringatan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa balasan neraka bagi yang menyakiti tetangga dan surga bagi yang berbuat baik, ya, kepada tetangga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam
Mustadrak Al-Hakim, ya, di mana ditanya kepada Rasulullah SAW tentang adanya seorang wanita, ya, yang mana dia sholil lail, sholat malam, ya, sholat sunnah, wa tasuman nahar, di siang harinya dia puasa sunnah, ya. Jadi tetap namanya yang wajib itu ada wajib seorang muslim, sholat wajib, ya, puasa wajib. Nah ini ada orang yang dia di samping puasa wajib, dia sholat wajib, dia melaksanakan sholat malam di sunnah dan juga sholat puasa sunnah di siang harinya. Ya. Akan tetapi, ya, wa fil lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Ya, tapi lisannya itu suka menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Maka qala la khaira fiha hiya fitnah. Kata Nabi, Rasulullah langsung mengatakan, ya, saking pentingnya Pak untuk tidak menyakiti tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada kebaikan untuk dia. Tidak ada kebaikan padanya, dia di neraka lagi. Ya. La khaira fiha, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, enggak ada kebaikan ya, walaupun dia sholat malam, walaupun dia puasa sunnah di siang harinya. La khaira fiha. Dia di neraka, kata Nabi SAW. Wa inna fulanatan tusalli maktubah. Ada wanita yang dia sholat wajib, ya saja. Wa tasum Ramadan, dia puasa yang wajib saja dalam Ramadan. Dia enggak sholat malam, dia enggak puasa sunnah di siang harinya. Dia hanya mau mencukupkan diri dengan puasa wajib, dengan sholat wajib, ya. Nah, wa tatasaddaqu bil athwar, dan dia juga bersedekah, ya, hanya secuil keju saja istilahnya. Amalannya hanya sedekah saja. Itu pun juga enggak banyak-banyak. Ya, digambarkan secuil keju seperti itu. Maka wala tu'dhi ahadan, tapi lisannya enggak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Nah, ini di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, dari saya melihat ini betapa perhatiannya Rasulullah terhadap tetangga. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara berbuat baik pada tetangga? Ya, Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita bagaimana riwayat Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yashba'u rajul duna jarih. Jangan sampai seseorang kenyang sedangkan tetangganya